Hai teman-teman, namaku Ringo. Aku mau cerita nih. Tentunya cerita ini adalah sebuah dongeng. Ya, tentang apa sih Ringo? Oh, kali ini Ringo mau cerita tentang si kancil yang mencuri mentimun. Oke, ini adalah cerita yang juga Ringo mendengarkan waktu kecil. Dan banyak teman-teman Ringo juga kayaknya dengar juga deh. Tapi untuk lebih jelasnya, kalau kamu penasaran gimana ceritanya, ini dia ceritanya. Oke, dengerin sampai habis ya. Hutan sedang dilanda kemarau panjang. Akibatnya, makanan habis semua. Sungai pun mengering. Ya, mau tak mau, binatang yang ada di hutan itu harus keluar hutan untuk cari makanan. Tak terkecuali si kancil. Ia sedang kebingungan mencari makanan. Ia tidak tahu harus kemana mencari makanan. Jika tetap berada di hutan, ia takut mati kelaparan. Wow. Si kancil pun berjalan keluar hutan. Saat sedang berjalan keluar hutan, tiba-tiba ia melihat ada ladang petani yang dipenuhi timun besar yang sangat-sangat segar. Seketika muncul keinginan si kancil ini untuk melahap timun-timun itu. Dan sedikit saja dia berpikir seperti ini. Mungkin tidak apa-apa kali ya kalau si kancil ini mengambil satu timun. Timun itu memang sangat enak sekali ternyata. Tanpa disadari, si kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang karena perutnya sudah full banget. Dan dia pikir tidak usah jauh-jauh jika ingin mencari makanan karena di ladang petani ada banyak timun. Dan benar, hari-hari berikutnya kancil ini sering mengunjungi ladang petani. Ia melahap semua ketimun yang ada di situ. Lama-kelamaan, petani menjadi geram karena ia tidak bisa menikmati hasil panennya karena diambil si kancil. Petani akhirnya berpikir, bagaimana caranya untuk membuat si pencuri ini jera. Petani terus berpikir, sampai akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya, yang sudah tidak dipakai tentunya, caping, dan kelapa. Lalu ia menyatukan semua itu dan membentuknya menjadi orang-orangan sawah. Kemudian, ia meletakkannya di ladang timun. Ia berpikir si pencuri akan ketakutan kalau melihat orang-orangan sawah tersebut. Kancil yang merasa lapar tentunya kembali ke ladang petani untuk mencari timun. Ia sudah tak sabar ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya. Ia bahkan berpikir untuk membawa banyak timun pulang untuk persediaan makanan supaya tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang. Walah, ternyata kancil ini terkejut mendapati ada orang yang menjaga ladang Pak Tani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi sambil menunggu orang itu pergi. Tapi sudah lama ia menunggu, orang itu ternyata tak juga pergi dari tempatnya. Kancil yang sudah sangat lapar akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Nah, teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah jangan tiru sifat kancil yang suka mencuri. Mencuri adalah perbuatan yang tercela yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Begitu ada lagunya, si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Nah, dan lagu itu diambil dari cerita ini. Mudah-mudahan nanti kancil jadi tahu ya, kalau dia untuk mau ambil mentimun harus izin dulu. Kalau tidak diizinkan jangan diambil. Kalau diizinkan ya baru diambil. Sekian cerita si kancil yang mencuri mentimun ini dari saya, Ringo Agus Rahman.